Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Prime Time Talk. Saya akan kembali kepada Bung Febri di KPK. Bung Febri, saya ingin tahu dari 180 nama ini sebetulnya asal nama-nama ini dari mana? Apakah hanya dari penyebutan nama di sidang tipikor saja, ataukah memang nama-nama ini sudah paling tidak ada pengolahan di KPK sehingga betul-betul ada dugaan bahwa memang nama-nama ini betul-betul terlibat dalam dugaan korupsi? Bung Febri. Jadi dalam mulai proses awal ketika penetapan tersangka di tingkat penyidikan sampai dengan dakwaan, kita akan menggunakan pasal-pasal di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu ada yang menggunakan juga pasal-pasal penyertaan, yaitu pasal 55. Nah, itu dengan pemahaman bahwa sebuah tindak pidana korupsi dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja atau dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja sama. Di sana penuntut umum akan menyebutkan nama-nama pihak tersebut dan perannya apa saja. Nah, itulah yang kemudian kita list, kita masukkan di dalam daftar. Tadi benar apa yang disampaikan bahwa KPK harus dilihat sebagai sebuah lembaga, bukan hanya sebagai dilihat dalam kapasitas orang-orang yang terpilih misalnya sebagai pemimpin, sebagai pimpinan KPK atau jabatan-jabatan yang lain. Karena itu penanganan kasus-kasus di tahun-tahun sebelumnya tetaplah kami pandang sebagai PR yang harus dikerjakan oleh KPK. Itu yang kemarin ditegaskan oleh pimpinan KPK, termasuk Pak Ketua juga, bahwa kami masih punya tanggung jawab untuk menuntaskan perkara yang lainnya. Salah satu proses penuntasan yang juga kita lakukan untuk perkara yang terkait dengan perkara sebelumnya adalah kemarin kami melakukan pelimpahan tahap kedua, artinya akan semakin dekat untuk proses pelimpahan ke pengadilan terhadap mantan Menteri Kesehatan. Kasus ini berawal dari dulu kasus yang ditangani oleh kepolisian, kemudian dilakukan pengambil alihan sekitar tahun 2014 dan 2015. Kemudian kita kembangkan dan akhirnya ada 2 sprindik untuk mantan Menteri Kesehatan ini. Itu adalah salah satu contoh kita masih menindaklanjuti kasus-kasus yang lama. Dan tentu saja ada banyak kasus lagi yang juga sedang proses pematangan KPK. Baik, Bu Febri, kalau misalnya memang sebetulnya nama-nama ini sudah ada di KPK sejak lama begitu, sebetulnya kendala KPK untuk mengusut tuntas dalam sebuah kasus korupsi, mungkin sudah kita sempat bahas tadi dengan Bung Eson bahwa tidak mungkin kasus korupsi dilakukan sendirian begitu ya, ada beberapa nama. Ini kesulitan apa kemudian yang terjadi pada KPK sehingga tidak mampu mengusut orang-orang ini? Pengusutan masih terus berjalan, namun memang ada penanganan perkara yang terlihat lebih cepat dibanding yang lainnya, terutama ketika kita melakukan operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan memang kita punya waktu, misalnya menetapkan status tersangka itu paling lama 24 jam. Itu bisa dilihat dan langsung diupdate oleh publik. Kemudian dilakukan penahanan, ada batas waktu masa penahanan. Untuk pemberi misalnya batas waktu masa penahanan adalah 20 ditambah 40 hari. Sehingga ketika publik melihat penanganan kasus operasi tangkap tangan ini, ketika dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain yang dalam proses pengembangan, tentu saja ada gap yang terlihat di sana. Padahal karakter perkara dalam kasus operasi tangkap tangan dengan perkara yang dibangun melalui pengembangan atau case building, apalagi yang menggunakan unsur kerugian keuangan negara, itu karakter yang berbeda. Yang ingin kami sampaikan adalah persoalan lambat atau tidaknya atau belum diprosesnya pihak-pihak tertentu semata adalah persoalan kecukupan bukti dan proses pencarian bukti itu sendiri. Kami akan tangani ini satu persatu, meskipun memang kami akui ada keterbatasan juga sumber daya manusia di KPK untuk penanganan perkara-perkara tersebut. Karena itulah di tahun 2017 salah satu concern dari KPK adalah melakukan penguatan terhadap sumber daya manusia khususnya di bidang penindakan. Oke, baik. Saya ke Bung Eson. Kalau menurut Anda kemudian ada tidak sih kasus-kasus tertentu yang mungkin dari ICW sendiri pengen kasus ini nih sebetulnya yang paling tidak sudah terlihat tanda-tanda bahwa tidak mungkin satu orang aja yang dihukum, tidak mungkin 2 atau 3, tapi ini nih kasusnya besar, ini harus segera ditangani KPK. Ada tidak kemudian? Ya kalau apa ya, kan kita
dan juga publik berharap punya ekspektasi yang sangat tinggi dengan KPK. Beberapa kasus kakap, Senturi, BLBI itu kan harapan kita ditangani. Kasus cek pelawat sendiri juga menurut kita belum selesai. Jadi cek pelawat itu hanya menjerat perantara dan juga penerima. Tapi siapa bandar cek pelawat sampai saat ini belum ketahuan gitu atau belum diproses. Di luar tadi beberapa kasus yang mungkin di luar, saya tidak tahu apakah 180 bagian atau tidak, misalnya kasus Hambalang, itu ada tersangka yang sudah setahun ditetapkan sebagai tersangka tapi juga belum ditahan sampai saat ini. Jadi sebenarnya PR buat KPK banyak betul gitu ya. Jadi di luar aspek penindakan juga tantangan terdepan adalah soal pembenahan di struktur SDM sendiri gitu. Nah, tadi katakan Febri ada kendala yang dialami oleh KPK. Saya bisa memahami bahwa laporan masyarakat yang masuk KPK kan jumlahnya puluhan ribu, ribuan sampai puluhan ribu. Tenaga penyidiknya saya pikir untuk penyidiknya tidak sampai 100 atau sekitar di bawah 200-an. Nah, kebutuhan ini kan harusnya bisa dijawab gitu ya, misalnya lewat proses rekrutmen penyidik di luar mungkin kepolisian atau kejaksaan. Dan saya dapat informasi bahwa di hampir akhir 2016 kan ada tambahan tenaga penyidik dari kepolisian yang diperbantukan. Nah, 2016 ya udah biarin saja, bukan dibiarkan tapi ini jadi bahan refleksi buat KPK, dan kemudian di 2017 artinya startnya gasnya lebih kencang lagi tuh. Di luar tadi beberapa nama misalnya. Kalau saya coba membagi beberapa komposisi, aktornya itu ada beberapa DPR, mantan menteri, orang di kementerian atau birokrat, swasta, maupun juga jangan lupa korporasi atau perusahaan korporasi. Nah, di 2016 akhir, itu kan keluar peraturan Mahkamah Agung soal upaya menjerat korporasi atau perusahaan, kalau bahasa yang agak lebih mudah ya. Nah, harusnya KPK agak lebih maju di 2017. Tidak hanya menjerat pelaku-pelaku yang mungkin ketinggalan, tapi korporasi yang menjadi bagian dari proses korupsi itu sendiri, itu bisa diproses. Ada beberapa nama yang saya mungkin bisa sampaikan. Korporasi atau perusahaan menyuap tapi belum diproses gitu. Mampukah kemudian publik bisa betul-betul percaya bahwa kasus-kasus yang mungkin sedikit ditinggalkan dalam tanda kutip ya, paling tidak ini betul-betul bisa terungkap nantinya? Ini kan sudah lampau, ini kan penemuan alat bukti juga kan pasti kan lebih sulit lagi. Iya, jangankan itu di awal bekerjanya KPK jilid keempat, pimpinan yang sekarang yang 5 ini publik meragukan, bahkan ICW pun juga awalnya meragukan, tapi lambat laun kita melihat loh memang ada plus ada minusnya, proses berjalan dan kemudian kita lihat memang ada keseriusan, walaupun ya di 2016 tadi kritik kita tadi ente nampaknya hanya mengejar kuantitas tapi melupakan kualitas karena banyak kasus lama yang belum diproses. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Febri dan penyampaian oleh KPK bahwa dia sendiri menargetkan 100 paling tidak 180 nama kasus-kasus lama gitu, ada yang tertinggal gitu, yang itu juga penting untuk diselesaikan. Tapi Anda sepakat nggak kalau misalnya publik memang tampaknya melihat kalau ada OTT ini pasti follow up-nya lebih cepat dibandingkan dengan yang nama-nama ini? Nah, memang konsekuensinya begitu. Ketika ada proses OTT, sumber daya di KPK-nya kelihatannya akan banyak fokus di sini. Karena kalau nanganin lambat ya tadi nih prosesnya kan nggak mungkin OTT kemudian dilepas. Dalam sejarah KPK OTT itu ketika ditahan jarang sekali yang dilepas. Karena lewat waktu penahanan misalnya. Nah, ini yang harus disegerakan gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, Prime Time Talk akan segera kembali.